Bayangkan zaman sebelum sejarah dicatat. Zaman ketika tanah yang sekarang kita sebut Yunani adalah kanvas cerita yang tak terungkap, diselimuti kabut Laut Egea. Koridor waktu yang luas, cahaya samar arkeologi dan mitos sebagai panduan kita. Bukan hanya batu tembikar, tetapi bisikan pertama dari peradaban yang akan mengajari dunia cara berpikir, cara memerintah, cara mempertanyakan segalanya. Asal-usul Yunani kuno bukan oleh seayan pages. Pagkakot perisivan, orde down to the thing that another from the sign. Petualangan kita membawa kita ke Pulau Kreta, sebuah permata di Laut Mediterania. Sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi muncul peradaban Minoa. Mereka belum disebut Yunani, tapi pengaruhnya besar. Bayangkan istana megah, bukan benteng, tapi kompleks terbuka seperti labirin, penuh dengan lukisan dinding cerah. Orang-orang yang gembira, melompati banteng, merayakan alam, menyembah Dewi Ular. Minoa tampak damai, seni penuh gerakan. Mereka pedagang laut ulung, kapal ke Mesir, kapal ke Timur Dekat, pelabuhan dan pusat perdagangan zaman perunggu. Di daratan utama muncul kekuatan berbeda, bangsa Mikenai, dunia prajurit dan raja. Kota-kota di bukit tinggi, tembok batu besar, temuan arkeolog, topeng kematian emas, baju zirah perunggu, zaman kepahlawanan Homer, Agamemnon, Achilles. Prolog penting bagi drama Yunani. Tanah itu sendiri adalah karakter. Medan terjal dan bergunung-gunung terpecah menjadi lembah dan pulau. Geografi ini adalah takdir, menghalangi kekaisaran tunggal seperti Mesir atau Mesopotamia. Memupuk kemerdekaan dan persaingan sengit, setiap lembah, setiap pulau wadah budaya unik. Fragmentasi mendefinisikan Yunani, permadani negara kota. Tidak ada tempat di mana keragaman polis lebih jelas terlihat selain dalam kontras antara dua anggotanya yang paling terkenal, Athena dan Sparta. Athena terbuka, artistik, ingin tahu. Sparta, keras, disiplin, tertutup. Kedua kota ini mewakili dua kutub jiwa Yunani, saingan, sekutu, lalu musuh bebuyutan. Di Athena, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Cara baru memerintah sedang lahir, demokratia. Bukan hadiah para dewa atau titah raja, melainkan hasil perjuangan sosial. Bayangkan ribuan warga di Payix, mengangkat tangan untuk memilih. Petani, pedagang, pembuat tembikar, pelaut. Mereka membentuk majelis. Mereka memperdebatkan undang-undang, menyatakan perang, dan memilih keputusan besar. Setiap warga bisa berdiri dan mengemukakan pendapatnya. Revolusi politik memicu revolusi dalam pemikiran. Mereka menggunakan pengamatan dan logika untuk menjelaskan alam. Socrates, Plato, Aristoteles. Di Athena, manusia belajar memerintah diri sendiri dan memahami tempatnya di alam semesta. Orang Yunani punya pemikiran kuat, arete, keunggulan, kebaikan, puncak potensi. Gencatan senjata suci, atlet berkumpul di Olimpia untuk kehormatan dan mahkota zaitun. Ujian aret fisik paling hebat. Di panggung, kompetisi lain menguji jiwa. Tragedi dan komedi. Para tragikus menggali takdir, keadilan, kesombongan dan manusia versus para dewa. Penonton mengalami katarsis, pelajaran moral bagi warga. Komedi mengolok-olok penguasa dan diri sendiri, cermin masyarakat. Di awal Ninatusan SM, negara kota Yunani berhadapan dengan Persia. Kekaisaran raksasa di bawah Darius bergerak ke Eropa. Pemberontakan Ionia, dibantu Athena, memicu amarah Persia. 400 Minodu SM, di Marathon, Hoplites Athena menang melawan segala kemungkinan. Lari legendaris menginspirasi maraton modern. 10 tahun kemudian, Xerxes datang dengan kekuatan lebih besar. 300 Sparta dan sekutu bertahan 3 hari, simbol keberanian. Themistokles memancing armada Persia ke selat, kapal Yunani yang lincah menang. Xerxes mundur, kemerdekaan Yunani terjaga, jalan ke zaman keemasan. Athena memimpin Liga Delos, kekayaan membangun Parthenon. Dunia terbelah, Kekaisaran Athena versus Liga Peloponnesia Sparta. Perang Peloponnesia panjang, brutal, wabah menewaskan sepertiga, termasuk Pericles. Taruhan di Sisilia hancur, Persia bantu armada Sparta. Pontrus Bumpata SM, Athena jatuh, Yunani kelelahan, Makedonia bangkit di utara. Di tengah perang, mereka menulis cetak biru seni, arsitektur, dan sastra. Dari kaku menjadi realisme dan keindahan ideal. Doryphoros, keseimbangan pikiran dan tubuh. Iktinos dan Kallikrates memakai ilusi halus. Entasis, kemiringan kolom. 3 orde kolom masih mewarnai bangunan modern. Homer membentuk pendidikan Yunani. Sejarah lahir lewat Herodotos dan Thukydides. Intinya, humanisme, manusia di pusat, akal sebagai kompas. Hari ini tanggal 2 Oktober 2025. Kita hidup dengan teleskop luar angkasa, rekayasa genetika, dan internet global. Namun benih demokrasi, teater, dan arsitektur kita tumbuh di Athena.
Metode ilmiah berakar pada penyelidikan rasional para filsuf Yunani. Mereka tidak sempurna, perbudakan, eksklusi, dan perang yang menghancurkan. Warisan mereka hidup dalam cara kita berpikir, berdebat dan melihat tempat kita di alam semesta.